Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sedang menyaksikan untuk materi 5 ya hari ini, teknik penulisan konten kutub digital. Saya sengaja membuat secara online ya, karena hari ini kita ada beberapa persiapan-persiapan untuk di luar ya terkait dengan ibadah Ramadan penutup. Sehingga saya sengaja membuatkan video ya ini untuk bisa dipelajari nanti secara online bersama-sama. Baik, untuk kali ini materi kita adalah menciptakan konten persuasif dengan call to action. Oke, selanjutnya apa sih CTE itu atau call to action? CTE adalah ajakan kepada audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Digunakan dalam konten digital marketing dan tujuannya adalah untuk mengubah audiens dari penonton menjadi pelaku tindakan. Misalnya perintahnya klik dong, daftar, beli, follow gitu kan ya. Jadi di sini nih merubah yang dari namanya dia mungkin hanya melihat, tertarik itu dan dia mulai ada kesadaran dan muncul sebuah tindakan ya. Jadi saya itu untuk seperti itu. Nah, mengapa setia ini penting? Ya, karena untuk mengubah perhatian, ya, dia nggak lihat aja gitu, tapi dia karena sering-sering ngelihat gitu ya, akhirnya dia mulai tertarik dan tentunya ada perintah lah, ayo dong, follow dong, gitu kan misalnya. Terus meningkatkan engagement itu artinya keterlibatan ya, bagaimana dia berperan di dalam konten ya, kemudian meningkatkan konversi dan mengarahkan audiens itu pada tujuan komunikasi, yaitu tercapai satu kesepakatan gitu ya, kesepahaman gitu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana ketepatan pemilihan diksi CTE ini. Diksi itu adalah kata-kata yang tepat gitu ya. Misalnya untuk anak muda kan bahasanya nggak mungkin menggunakan bahasanya orang tua gitu ya, kayaknya terlalu kaku gitu ya. Nah, seharusnya di sini tentunya gunakanlah kata yang singkat dan jelas, gunakan kata kerja yang aktif ya, jadi jangan yang kalimat pasif, misalnya "Ayo" gitu kan. Lakukan gitu. "Ayo kapan lagi kamu mulai sekarang?" Gitu. Bangun rasa urgensi ini, rasa penting gitu, "Wah ini penting banget konten ini, kamu kayaknya kalau nggak follow nih sayang," gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan target audiensnya itu siapa gitu. Apakah anak-anak, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, ataukah, Gen Z. Nah, jenis CTE yang efektif ya, CTE urgency, misalnya contohnya, "Ayo daftar sekarang," gitu. Kemudian CTE benefit atau mencari yang ada terkait dengan untung rugi, misalnya dapatkan tips gratis. CTE engagement untuk gimana supaya terlibat, tulis dong di komentar gimana pendapatmu, dan kemudian CTE action itu adalah, dia supaya dia itu mau bergerak melakukan, jarinya itu ya, melakukan satu klik link di bio gitu. Baik, CTE dalam media sosial. Misalnya untuk contoh Instagram, save postingan ini. Kalau di YouTube, subscribe channel ini. Kalau di website, download dong ebook gratis ini. Kalau di marketplace, beli dong sekarang. Misalnya kan kalau jualan di TikTok gitu ya. Nah, hal-hal apa dalam elemen persuasif dalam konten ini diperlukan? Pertama adanya emosi ya. Jadi emosional itu harus dibangun gitu. Gimana menyentuh kebutuhan audiens gitu kan. Mungkin dengan cerita dengan apa testimoni seperti itu yang manfaatnya itu bisa memberikan solusi gitu. Kalau misalnya dia mencari sesuatu, dia tuh ketemu gitu loh ya, ini solusi yang kamu cari gitu kan. Atau inilah pilihan yang kamu harapkan dan inginkan gitu. Kemudian kredibilitas harus toh tentunya membangun kepercayaan di sini gitu ya. Nah, sehingga itu bukan konten yang apa, yang abal-abal, konten yang asal-asalan gitu ya. Benar-benar ini konten yang menjanjikan suatu jaminan bahwa kalau kamu misalnya terlibat atau kamu ikut, itu ada jaminan, aktivitas atau dukungan dari pemilik perusahaan terhadap, tindakan yang dilakukan oleh audiens. Nah, kemudian urgensinya tuh gimana, si audiens ini melakukan segera gitu, "Ayo dong nanti ini udah kehabisan nih, harus sekarang," gitu ya misalnya. Oke, struktur konten yang persuasif itu hook ya. Jadi kalau di TikTok tuh biasanya yang menit menit 7 menit pertama gitu ya, menarik perhatian hook yang pertama itu. Kemudian value-nya
bahwa konten itu harus memberikan informasi yang penting gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya trigger atau emosional ini membangun koneksi, ada kelanjutannya, karena memang CTE ini kan tujuannya mengajak untuk melakukan tindakan gitu. Jadi perlulah namanya kata-kata itu. Nah, ada beberapa contoh konten dengan CTE ya. Misalnya banyak mahasiswa kesulitan membuat skripsi. Kami menyediakan kelas strategi penulisan skripsi. Nah, misalnya materi praktis dan mudah diterapkan. Daftar sekarang sebelum kota habis. Nah, kesalahan umum dalam CTE ya adalah CTE-nya terlalu panjang, CTE-nya tidak jelas, tidak ada urgensinya, tidak relevan dengan konten gitu. Ya, itu tadi hal-hal yang harus diingat gitu ya untuk kita perhatikan dalam menyusun bagaimana menarik mereka untuk bertindak. Nah, berikut adalah gimana sih mengajak audiens melakukan tindakan. Ini ada beberapa contoh dalam konten digital. Maaf ini ngebut. Apa itu call to action kan? Ajakan kepada audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Digunakan dalam konten media sosial, website, dan iklan digital. Tujuannya mengubah audiens dari penonton menjadi pelaku tindakan. Contohnya tindakan klik, komentar, beli, dan daftar. Nah, udah paham ya sampai di sini saya itu. Jadi udah punya gambaran kan gimana bikin supaya tertarik gitu dengan pesan. Jadi teknik penulisan pesan itu di sini lebih fokusnya gimana menggunakan metode saya ini yang singkat, jelas gitu ya seperti di awal diberikan. Ini adalah beberapa contoh di sosial media call to action. Misalnya klik the link in our bio, save this post for later, kemudian let us know in the comments below. Turn on your post notification. Follow us to see more. Register now. Register now. Limited time only. Watch our highlights to learn more. Check your friend you can relate. Send us a DM if you have any question. Nah, ini bisa ya kita pakai nanti kalau kalian bikin untuk mitra praktik. Tolong dimasukkan CTE-nya loh. Harus CTE-nya ibu minta ya. Jangan lupa loh. Oke, di Instagram contohnya ini, CTE-nya. Double tap if you agree. Save this post for later. Drop your favorite emoji below. Head to our stories and swipe up. Check the link in bio. Oke, selanjutnya. CTE untuk interaksi atau engagement. Misalnya, gini, tulis pendapatmu di kolom komentar gitu ya. Jika setuju, tekan like sekarang. Bagikan ke temanmu yang membutuhkan. Simpan postingan ini agar tidak lupa. Nah, CTE untuk mengarahkan klik. Klik link di bio sekarang. Download panduannya di sini. Pelajari lebih lengkap di website kami. Akses materi melalui link berikut. Oke, CTE untuk penjualan. Beli sekarang sebelum kehabisan. Dapatkan diskon hari ini. Promo terbatas pesan sekarang. Tambahkan ke keranjang sekarang. Itu kalau kita misalnya di TikTok kan biasanya ayo tambahkan keranjang sekarang nih, klik sekarang gitu kan. Mumpung diskon nih. Ya, kemudian kalau untuk CT untuk edukasi, pelajari tekniknya sekarang. Daftar kelasnya hari ini. Mulai belajar dari sekarang. Ikuti pelatihannya di sini gitu. Oke, kemudian CTE untuk follow atau komunitas. Follow akun ini untuk tips berikutnya. Subscribe agar tidak ketinggalan konten. Ikuti akun ini untuk belajar konten kreatif. Bergabung dengan komunitas kami. Nah, rumusnya CTE yang efektif itu harus ada kata kerja, ya, manfaatnya apa dan urgensinya. Contohnya, daftar sekarang, kan dia gerak tuh kata kerja. Misalnya jangan kata-kata yang pasif kan, tadi katanya harus kata kerja, daftar sekarang dan mulai bangun brandmu. Atau download gratis sebelum link ditutup. Pelajari caranya hari. CTA yang paling populer di konten anak muda, contoh yang sering viral. Jangan skip, ini penting banget. Tonton sampai habis. Coba kamu praktikkan. Simpan postingan ini. Kamu wajib tahu ini. Nah, CTS seperti ini bekerja karena sederhana, emosional, terasa dekat dengan audiens muda. Nah, contohnya lagi ya di sini tadi udah ya ini ya. Oke.
Sekarang, ini buat tugas ya, buat konten persuasif minimal bukan 2 kata, 20 kata untuk mitra praktikmu, gunakan satu CA yang kuat ya, mmm, temanya bebas. Jadi, di sini membuat kontennya minimal 20 kata untuk mitra praktikmu, gunakan satu CA yang kuat, temanya bebas, ya. Kesimpulannya, CTA adalah elemen penting dalam konten digital. Diksi CTA menentukan keberhasilan konversi. Konten persuasif harus terstruktur. CTA harus jelas, singkat, dan menggerakkan audiens. Demikian ya untuk penjelasannya. Jadi Ibu harap kalian sehabis ini sudah paham kan gimana CTA itu dan kalian perlu menyusun kata-kata apa nih untuk mitra praktik kalian. Kirimkan nanti dalam ditulis di dalam WA aja, diklik gitu, terus dikirimkan nanti boleh nanti disusulkan ya ke mana nih mau dikirimkan boleh ke WA atau ke email gitu ya, atau nantilah setelah lebaran aja lah dikerjakan tapi minta 20 STE ya untuk semua media sosial, bebas untuk media sosial Instagram kah, YouTube, atau TikTok, tapi Ibu minta dibuatkan 20 kata-kata yang bisa digunakan oleh mitra praktik kalian. Demikian ya guys, untuk pertemuan kita